Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Adistiana Nurrosyamsiyah dengan nomor induk mahasiswa 20081066057 dari kelas Tadris Biologi 4C. Di sini saya akan membuat video review materi zoologi vertebrata yang diampu oleh Ibu Muhimatul Umami MSI. Pada video kali ini saya akan mereview materi terkait variasi intrapopulasi. Definisi dari variasi intrapopulasi sendiri yaitu keberagaman yang terjadi di dalam spesies yang ada di dalam suatu populasi. Pada variasi intrapopulasi ini terdapat istilah-istilah di dalamnya. Yang pertama ada penon atau pena, yaitu untuk menunjukkan perbedaan bentuk, ukuran fenotip yang terjadi di dalam satu populasi. Lalu ada istilah sibling spesies. Sibling spesies ini merupakan spesies atau jenis yang memiliki karakter yang sama atau hampir sama, tetapi ketika individunya jika dikawinkan tidak bisa fertilisasi atau terjadi isolasi reproduksi. Istilah selanjutnya ada gonopul. Gonopul merupakan kumpulan semua alel unik pada suatu spesies atau populasi. Lalu ada gynandromorphs. Gynandromorphs ini merupakan organisme hewan yang memiliki dua karakter organ reproduksinya, yaitu ada jantan dan betina yang berkembang secara bersamaan. Lalu ada taksonomi klasik. Taksonomi klasik ini yaitu status spesiesnya ditentukan hanya berdasarkan derajat perbedaan morfologinya. Tetapi taksonomi klasik ini memiliki konsekuensi, yaitu bisa menemukan dua individu yang morfologinya berbeda. Contohnya pada itik jantan berbulu cerah dengan nama ilmiah Anas boschas dan itik betina berbulu coklat, yaitu dengan nama ilmiah Anas platyrhynchos. Padahal dari keduanya merupakan spesies yang sama tetapi memiliki morfologi yang berbeda. Sebagian besar populasi hewan memiliki beberapa pena yang berbeda. Yang pertama ada sexual dimorphism. Sexual dimorphism merupakan individu itu memiliki dua bentuk seksualnya, yaitu ada jantan dan betina. Lalu ada age variation atau variasi umur. Ketika umurnya berbeda, maka perkembangannya berbeda dan morfologinya juga berbeda. Lalu yang ketiga ada variasi musiman. Variasi musiman ini morfologinya disesuaikan dengan musim. Contohnya pada kelinci gunung dengan nama ilmiah Vulpes logopus. Pada musim salju, bulu-bulunya atau kulitnya ini berwarna putih. Tetapi kalau misalnya musim kemarau, bulu-bulunya ini ditutupi dengan warna coklat atau kehitaman. Pertimbangan lain yang harus digunakan selain kemiripan yaitu yang pertama ada kontinuitas genotip dari telur yang dibuahi sampai fase dewasa, lalu ada reproduksi seksual. Semua populasi lokal adalah produk dari gonopul yang sama. Makin banyak informasi tersedia mengenai pena, makin mudah untuk mengklasifikasikannya. Informasi lain yang dapat dijadikan pertimbangan yaitu ada lokasi yang tepat, lalu ada habitat, dan yang ketiga ada musim pada saat koleksi. Jika terdapat dua pena ditemukan, bisa jadi spesies itu berbeda spesies ataupun ada variasi intraspesies. Jika seseorang menyeleksi spesimen dari satu lokasi yang sama, ada 4 kemungkinan yang muncul. Yang pertama yaitu satu spesies yang morfologinya sama tetapi tidak terjadi isolasi reproduksi. Yang kedua, satu spesies yang sama tapi morfologinya berbeda dan tidak terjadi isolasi reproduksi atau bisa kawin. Yang ketiga, spesies siblings, yaitu morfologinya sama atau mirip, terjadi isolasi reproduksi atau bisa kawin. Dan yang keempat yaitu different species atau perbedaan spesies. Spesiesnya berbeda, morfologinya berbeda, dan terjadi isolasi reproduksi atau tidak bisa kawin. Lalu ada variasi-variasi di dalam spesies. Yang pertama ada variasi non-genetik dan yang kedua ada variasi genetik. Variasi non-genetik ini meliputi variasi individu menurut umurnya, yaitu variasi umur, variasi musiman pada satu individu, variasi musiman generasi berikutnya, variasi yang ditentukan oleh inang, variasi tergantung kepadatan, variasi alometrik, dan variasi neurogenik.
Lalu ada variasi sosial. Variasi sosial ini karena kasta, contohnya morfologi lebah pekerja ini berbeda dengan morfologi dari ratunya. Selanjutnya ada variasi ekologi, meliputi variasi habitat dan variasi karena induksi kondisi iklim kontemporer. Lalu yang keempat ada variasi traumatik. Variasi ini meliputi variasi karena induksi parasit dan variasi karena koleksi morfologi. Selanjutnya yaitu variasi genetik. Variasi genetik ini bisa karena yang pertama perbedaan seksual atau seksual dimorfism, yaitu perbedaan kelamin primer, perbedaan kelamin sekunder, dan ginandromorfi dan interseks. Lalu yang kedua bisa karena generasi yang berbeda secara reproduksi, lalu bisa juga karena ordinary genetic variation atau ada dua, yaitu variasi diskontinu atau polimorfisme, dan yang keduanya itu variasi kontinu. Variasi genetik bisa mempengaruhi fenotipnya. Variasi genetik juga bisa terjadi karena adanya mutasi atau perubahan secara acak DNA-nya. Burung lovebird ini dengan nama ilmiah Agapornis sp, walaupun merupakan satu spesies yang sama tetapi memiliki morfologi yang berbeda. Hal ini berarti pada burung lovebird terjadi variasi intrapopulasi.